Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat ditumbuhkan dengan disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas, peran kontrol guru, dan restitusi. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif juga terkait dengan motivasi perilaku, yaitu dorongan yang membuat seseorang melakukan perbuatan. Motivasi perilaku dibedakan menjadi motivasi ekstrinsik, misalnya untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu dia akan menghargai dirinya sendiri jika misalnya dia menjadi pribadi yang taat terhadap aturan, dapat melakukan banyak hal, atau menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Untuk menumbuhkan disiplin positif atau budaya positif perlu dibentuk keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama oleh kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas sebaiknya berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan positif. Misalnya, piket supaya kelas bersih. Ini berbeda dengan peraturan kelas ya. Misalnya peraturan kelas itu berbunyi setiap anak wajib piket. Berbeda ya. Kemudian tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Jadi hanya keyakinan-keyakinan yang poin-poin atau yang mendasar saja. Kemudian betul-betul dapat diterapkan di kelas tersebut dan semua anggota kelas sebaiknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Guru juga harus dapat menjalankan kontrolnya secara baik. Peran kontrol guru dapat dibedakan menjadi satu penghukum. Misalnya kalau anak melakukan kesalahan, maka guru akan membentak, menghardik, menghukum. Yang kedua adalah membuat orang lain merasa bersalah, yaitu mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan murid merasa bersalah. Yang ketiga, berlaku sebagai teman. Misalnya, ayo kerjakan PR itu demi saya. Yang keempat, sebagai pemantau, yaitu mengingatkan anak apabila anak itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati.
Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Pada posisi ini, apabila seorang anak melakukan kesalahan, maka guru tidak menyalahkan, tetapi menanyakan kepada anak apa penyebab kesalahan itu diperbuat dan bagaimana cara memperbaiki menurut anak tersebut. Dalam menyelesaikan masalah murid, diharapkan guru menjalankan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada tahapan restitusi, ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakan keyakinan. Untuk menumbuhkan budaya positif di kalangan siswa, guru harus membiasakan siswa untuk memiliki motivasi perilaku yang intrinsik, perilaku intrinsik yang baik. Guru juga harus dapat menjalankan peran kontrol yang positif dan menjalankan restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa, serta mengingatkan siswa akan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa secara bersama-sama. Natural reward yang dimiliki anak adalah penghargaan terhadap dirinya sendiri karena ia telah dapat melakukan sesuatu yang baik. Janganlah kita merampok natural reward dan menggantikannya dengan hadiah yang dapat menurunkan natural reward itu sendiri. Jadi, anak berlaku baik betul-betul karena motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, bukan karena motivasi dari luar dirinya, misalnya untuk mendapatkan hadiah dan pujian. Itulah tadi koneksi antar materi tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.